Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita. Sudah lama saya tidak sharing bahan-bahan untuk fleet management ya. Malam ini saya akan membahas menghitung tentang trip frekuensi ya, trip frekuensi. Jadi definisinya trip frekuensi itu apa? Secara sederhana, trip frekuensi itu adalah berapa trip sebuah kendaraan bergerak dari titik A ke titik B selama rentang waktu tertentu. Ya, itu definisi yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan. Jadi, rentang waktu yang ada itu adalah misalnya di sini untuk contoh di perkebunan kelapa sawit ya, untuk pengangkutan TBS. Misalnya dimulai pukul 8.30. Dengan lama kerja selama 10 jam akan selesai pukul 18.30. Inilah yang dibilang dengan rentang waktu. Nah, kemudian titik A dan titik B ini sebenarnya apa? Titik A dan titik B ini adalah radius. Biasanya kalau titik A ini adalah jarak dari bukan jarak ya, ini adalah titik di mana pengangkutan dimulai. Artinya di mana pekerjaan panen kelapa sawit dimulai ke pabrik dengan radius jarak sekitar 5 km ya. Ini untuk zona 1. Jadi A ini adalah tempat panen kelapa sawit di divisi di seksi panen tertentu. Kemudian titik B ini adalah lokasi PKS atau pabrik kelapa sawit. Nah, di sini seperti penjabaran saya yang dalam video-video sebelumnya, saya sedikit singgung saja, adalah zona jarak ini dibagi per 5 km. Zona 2 jarak 5 sampai dengan 10 km. Zona 3 10 sampai 15 dan seterusnya sampai dengan radius 60 km. Secara umum singkat saja, untuk penjelasan lebih lanjut tentang radius jarak, kilometer, kecepatan ya, kecepatan kendaraan pergi dan pulang, cycle time-nya untuk pekerjaan pengangkutan TBS itu ya, menuju lokasi, muat, bongkar material dan kembali ke lokasi. Ini silakan saja dilihat di video-video sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian apa saja manfaat dari mengukur atau menghitung trip frekuensi ini? Yang pertama udah jelas, dalam rentang waktu tadi antara pukul 8.30 sampai dengan 18.30 sebenarnya berapa trip pengangkutan TBS atau kendaraan pengangkut TBS itu sampai ke pabrik. Kalau dari sini kita bisa lihat untuk zona 1, kendaraan yang bergerak atau bekerja di zona 1 radius 0 sampai 5 km ke PKS, ini ada sekitar berapa nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia bisa memberikan output sebanyak 8 trip dalam 10 jam kerja. Untuk zona, misalnya zona 3, kita hitung saja 1, 2, 3, ada 5 trip dalam rentang waktu itu ya. Nah, kalau kapasitasnya per trip tonasenya adalah 6,5, misalnya rata-ratanya 6,5 ton per trip, ya tinggal dikalikan saja 6,5 ton dikali dengan 5 trip untuk di zona 3. Nah, ini yang kita bilang tadi, outputnya bisa kelihatan ya. Kemudian juga kita bisa melihat sebenarnya kalau pekerjaan dimulai dari jam 8.30, kita bisa mengukur sebenarnya jam berapa dia harus sudah sampai di pabrik. Misalnya untuk zona 3 tadi jam 10 sudah sampai, jam 12, jam 14, jam 16 dan seterusnya. Ya, ini untuk kapan dia sampai di pabrik. Manfaat yang lain juga adalah dengan mengetahui
jumlah trip dalam rentang waktu ini, kita sebenarnya bisa mengukur berapa kilometer pencapaian satu unit di dalam satu hari. Tadi misalnya ada 5 trip. 5 trip kalau dia jarak rata-ratanya adalah 12,5 km, tinggal dikalikan saja. 5 trip dikali 5 dikali 12,5 km rata-rata. Itu adalah output kilometer dia. Selanjutnya kita bisa mengukur berapa biaya kendaraan dalam sehari berdasarkan kilometer. Ya, tinggal dikalikan lagi dengan rupiah per kilometer kendaraan. Oke ya. Kemudian apalagi yang bisa kita dapat dari sini adalah perencanaan pengangkutan yang lebih baik, yang lebih awal. Nah, jadi kalau pengen output unitnya lebih tinggi, apa yang bisa kita buat adalah seharusnya unit bekerja lebih awal. Contoh misalnya di sini unit bekerja mulai jam 8.30. Kalau kita ganti menjadi jam 7.30, kita lihat. Nah, outputnya bertambah. Ya. Khususnya untuk yang di zona 1. Ya, jam 9 dia sudah masuk pabrik. Oke, kemudian kita lihat untuk perawatan kendaraan. Waktu perawatan kendaraan bisa diukur dari sini berdasarkan pencapaian kilometer yang sudah bisa kita lihat tadi ya, dari jumlah tripnya dikalikan dengan rata-rata kilometer. Manfaatnya apa? Adalah manfaatnya kita bisa melihat atau menentukan kapan akan dilakukan pekerjaan maintenance. Oke. Nah, kita lihat lagi lebih lanjut ya, berdasarkan perhitungan ini. Oke. Kita lihat sebelah kanan. Estimasi tonase TBS yang bisa masuk ke PKS per jamnya. Nah, ini kita lihat ya, jam 9 di zona 1 sudah bisa masuk sekitar 6,5. Ini 7 tulisannya, ini 6,5. Dasarnya adalah dari sini ya, 6,5 ton untuk 1 unit. Nah, di sini kita bisa lihat unit yang bekerja di zona 1 itu outputnya berapa per hari berdasarkan retase. Jadi dia bisa outputnya bisa mencapai 52 ton per unit per hari. Ya, itu. Kemudian contoh lagi, misalnya dia bekerja di zona 5, berapa output dia sebenarnya di zona 5? Itu sebesar 20 ton. Yang lain lagi yang bisa kita lihat adalah bila kondisinya seperti ini dengan jumlah unit dump trucknya per masing-masing zonanya adalah 1 unit, puncak atau volume tertinggi tonase buah masuk ke pabrik adalah di pukul 5 sore. Itu sebesar 46. Tapi itu angka teoritis ya. Kita lihat saja sekarang contoh dalam kondisi yang umum. Misalnya dalam satu estate atau mungkin dalam satu region. Ya, satu region itu biasanya terdiri dari 4 atau 5 estate ya. Kalau pekerjaan dimulai jam 7 pagi, waktunya lebih awal, dengan jam kerja driver atau kendaraan 14 jam, pekerjaan akan selesai sekitar pukul 21 ya. Kita lihat di sini. Nah, contohnya dalam region itu atau estate itu, jumlah kendaraan yang bekerja di zona 1 ada 12 unit misalnya. Ini angkanya berapa aja ya? Ini hanya sekitar
untuk menunjukkan bagaimana manfaatnya dari kita menghitung atau memformulasikan trip frekuensi ya. Jadi jam 8 sudah masuk 78 ton. Yang dari zona 2 jam 8 sudah masuk 52 dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat puncak atau volume tertinggi TBS masuk ke pabrik atau buah masuk ke pabrik itu kita lihat adalah pukul 9 pagi. Kalau ini memang dimulai jam 7. Ya, kira-kira begitu aja teman-teman. Secara singkat manfaat dari menghitung trip frekuensi pengangkutan kita armada ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sharing video berikutnya. Terima kasih.